Kemudian yang fatal lagi, Hanif Alatos ini mengatakan, ya, ketika kita menyebut ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, pada hakikatnya kita menyebut ya Allah, ya, menyeru Allah Azza wa Jalla. Ini bagaimana teman-teman ya? Allah kok disamakan dengan makhluknya? Kalau memang diperbolehkan seseorang menyeru orang sudah meninggal dunia, kenapa nggak sekalian saja ya Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab? Kenapa harus ya Umar Muhdor dari kalangan mereka? Kita nyebut ya Umar Muhdor, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdor. Kita manggil ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdor. Al-Habib Umar Al-Muhdor radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya Latif sebanyak 1000 kali. Bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca ya Latif, bahkan bisa 7000 tasbih. Jadi Habib yang satu ini menyebutkan satu kali tarikan nafas Habib Umar Muhdor ini bisa berbagai macam jenis zikir, bahkan bisa membaca tasbih sampai 7000 kali teman-teman dalam satu kali tarikan nafas. Mas Asyidi Idhasya Kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada beberapa video teman-teman khurafat yang luar biasa yang akan kita simak ya. Yang pertama dari Hanif Alatos, kemudian nanti dari Habib Novel kalau tidak salah, dan ada Habib yang lain. Ini terkait ya, ada seorang Habib yang dikatakan luar biasa karomahnya, yaitu Habib Umar Muhdor. Bahkan di sini teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Hanif Alatos ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam perkara kesyirikan. Ya, kita tahu ya Umar Muhdor ini telah meninggal dunia. Akan tetapi ya, di dalam pemahaman mereka ini teman-teman mirip dengan pemahaman Syiah ya. Seperti orang-orang Syiah sering menyebut ya Husain, ya Husain, atau Madad ya Husain, mohon pertolonganmu ya Husain. Nah, di sini ada kemiripan teman-teman ya, apa yang dikatakan oleh Hanif Alatos ini, yaitu ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor. Kemudian yang fatal lagi, Hanif Alatos ini mengatakan, ya, ketika kita menyebut ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, pada hakikatnya kita menyebut ya Allah, ya, menyeru Allah Azza wa Jalla. Ini bagaimana teman-teman ya? Allah kok disamakan dengan makhluknya? Kalau memang diperbolehkan seseorang menyeru orang sudah meninggal dunia, kenapa nggak sekalian saja ya Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, atau ya Umar bin Abdul Aziz? Kenapa harus ya Umar Muhdor dari kalangan mereka? Ini tawasul yang diharamkan teman-teman ya, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia teman-teman itu yang butuh didoakan. Kok kita justru ya menggunakan namanya katanya untuk tawasul agar doa kita mudah disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana nasib ya orang yang kita sebut namanya tersebut di dalam kuburannya. Bisa jadi dia sedang disiksa teman-teman. Nah, kalau kita justru menyeru namanya teman-teman ya, berarti seolah-olah kita sudah menganggap orang yang kita seru namanya yang sudah meninggal dunia tersebut teman-teman ya, seolah-olah sudah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan kita mengetahui yang dijamin surga ya tentu para nabi, para rasul, kemudian para sahabat nabi yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW. Itu pun tidak ada riwayat yang mengatakan ada di antara para sahabat Nabi yang bertawasul dengan nama Abu Bakar misalkan, ya Abu Bakar, ya Umar bin Khattab, ya Ali, ya Uthman, ya Bilal bin Abi Rabah. Nah, ini justru ya Umar Muhdor. Ini luar biasa karomahnya teman-teman ya. Selalu dikait-kaitkan yaitu junjungan mereka, Habib-habib mereka. Sekalian saja sebutkan ya Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab. Kenapa harus ya Umar Muhdor kalau itu diperbolehkan? Baik, kita simak video yang pertama dulu teman-teman dari Hanif Alatos. Kita nyebut ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor, ya Umar Muhdor. Karena lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya. Kok manggilnya nama orang sih, bukan nama Allah? Minta ke Umar Muhdor, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu.
Kita nyebut ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Mahdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas, kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Kita manggil ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, ya Umar Mahdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Mahdhar bin Sayyidina Imam Abdurrahman As-Saggaf. Sudahlah, gak usah banyak retorika kesana kemari ya dengan alasan ilmu balaghah ya. Coba sebutkan saja riwayat, ada tidak dalam riwayat yang sahih ya para sahabat Nabi menyerukan nama, misalkan ya Abu Bakar, ya Umar bin Khattab, ya Utsman, ya Ali, kemudian ya sahabat-sahabat yang lain ya, dalam rangka untuk bertawassul agar doanya lebih mudah dikabulkan atau tersampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat teman-teman, orang yang sudah meninggal dunia itu, kata Rasulullah, seseorang apabila meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali dari 3 jalan. Yang namanya terputus teman-teman berarti orang sudah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi. Jangankan teman-teman membantu orang yang masih hidup, untuk dirinya sendiri saya dia tidak bisa menolong dirinya teman-teman. Makanya dikatakan oleh Rasulullah kecuali 3 yang bermanfaat, yaitu sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan doa dari anak yang soleh teman-teman. Nah ini orang sudah mati ya, kok disebut-sebut namanya ya dengan alasan katanya tawassul untuk memudahkan doa kita tersampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Alasannya katanya memperumpamakan ya, kalau kita ingin bertemu dengan presiden misalkan harus melalui ajudannya. Lah nggak seperti itu. Jangan kamu samakan Allah dengan presiden. Kalau Allah langsung diminta saja teman-teman, maka Allah bisa mengabulkan doa kita. Bukankah Allah dalam Al-Quran menyebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Tawassul dalam Islam diperbolehkan, akan tetapi tawassul yang benar, yang bersesuaian dengan dalil teman-teman. Contoh, bertawassul melalui orang yang masih hidupnya, seperti misalkan kita minta didoakan oleh ustadz, kiai, ulama yang kita anggap dia adalah orang yang soleh, datangi rumahnya teman-teman ya, kemudian minta doakan kepada Allah agar hajatku terkabul. Lah ini kok justru datang ke kuburan teman-teman. Kalau memang diperbolehkan menyeru orang sudah mati, orang yang soleh teman-teman, tentu ada riwayat ya, ada para sahabat Nabi yang menyeru ya Abu Bakar, ya Umar bin Khattab ya Umar bin Abdul Aziz ya Sayyidina Ali, kemudian ya Utsman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lain. Akan tetapi nggak ada teman-teman. Pernah nggak kalian temukan misalkan riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menyeru nama Rasulullah SAW ya setelah meninggal dunia? Nggak ada teman-teman ya. Justru kisahnya adalah ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, terjadi di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, terjadi musim paceklik, yaitu musim kekeringan ya, hujan sudah lama tidak turun teman-teman. Ternyata Umar bin Khattab mendatangi paman Rasulullah yaitu Al-Abbas. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wahai Al-Abbas, dahulu kami ketika Rasulullah masih hidup, kami mendatangi beliau ya untuk memohon kepada Allah untuk memenuhi hajat kami ya, keinginan kami, doa kami. Namun sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menurunkan hujan. Nah itu sekelas Umar bin Khattab saja teman-teman mendatangi orang yang masih hidup ya untuk berdoa kepada Allah agar turun hujan, yaitu siapa? Al-Abbas, paman dari Rasulullah SAW. Lalu apa kelebihan Syekh Umar Mahdhar, Habib Umar Mahdhar atau Habib-Habib yang lain yang sudah meninggal dunia dibandingkan ya para sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia? Kenapa nggak sekalian saja ya Umar bin Khattab ya Abu Bakar, ya Utsman, ya Ali, ya Bilal bin Abi Rabah atau sahabat-sahabat yang lain? Maka teman-teman, ini kita khawatir terjatuh dalam perkara kesyirikan. Karena Syiah pun seperti itu perbuatannya di kuburan-kuburan, misalkan ya Husain ya, menyebut nama ya wali-wali mereka. Maka berhati-hati teman-teman ya, karena kesyirikan, terlebih syirik akbar, syirik besar, tidak ada ampunannya dari Allah Azza wa Jalla. Terlebih kita meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat. Ingat firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam setiap amalannya, maka lenyap semua amalannya, hangus teman-teman, gak ada artinya.
Mau kalian sholat 1000 rakaat misalkan setiap hari, contoh puasa kalian banyak, zakat kalian banyak, akan tetapi kalian bersekutu menyekutukan Allah Azza wa Jalla, maka semuanya terhapus teman-teman. Bahkan Rasulullah juga tegas mengatakan, man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan berbuat syirik, ya, yang belum bertobat, maka neraka jahanam tempat tinggalnya teman-teman. Kita simak video yang kedua ini dari Habib Naufal Al-Idrus yang menyebutkan, katanya Habib Umar Muhdari dalam satu kali nafas bisa berzikir sampai 1000-an kali. Akan tetapi teman-teman, nanti di video Habib yang lain ini berbeda, ya. Bahkan sampai menyebutkan satu kali nafas bisa menyebutkan zikir-zikir yang berbeda-beda sampai dengan 7000 kali. Ini artinya teman-teman ya, berbohong pun nggak konsisten ya. Baik, kita simak videonya dari Pak Naufal Al-Idrus. Al-Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu, itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu ngono. Kamera action. Ya latif 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 ya latif
Entek. Ambekan kuntek. Berapa tadi itu? 1000 toh. Kurangnya akeh gitu kan ya? Berapa? 39 dihitung sama adik ipar saya itu, Habib Ahmad itu. 39. Toh, teman-teman, jadi Pak Nopel Al-Idrus ini menceritakan bahwa salah satu di antara karamah Umar Muhdhar ini, Habib Umar Muhdhar bisa 1 kali tarikan napas berzikir dengan ya lafaz ya Latif 1000 kali. Nah, kemudian beliau mencontohkan cuma sampai 39. Lalu bagaimana dengan muhibbin yang suka membenarkan cerita-cerita karamah tersebut, teman-teman? Baik, sekarang kita bandingkan dengan statement salah seorang Habib yang lain. Kalau Pak Nopel Al-Idrus ini mengatakan ya Latif 1000 kali katanya, teman-teman. Nah, Habib yang lain ini bahkan menyebutkan, teman-teman, bukan hanya 1000 ya, bukan hanya 1 jenis zikir, tapi berbagai macam jenis zikir. Ada yang subhanallah ya, ada yang ya Latif, kemudian Allahu Akbar ya, dalam 1 kali napas, 1 kali tarikan. Makanya saya katakan ini kok nggak konsisten, teman-teman ya, bohong kok berbeda-beda. Baik, kita simak videonya, teman-teman. Habib Umar Al-Muhdhar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 1 kali nafas bisa membaca subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca ya Latif, bahkan bisa 7000 tasbih. Bahkan bisa sampai 7000 tasbih, teman-teman. Jadi Habib yang satu ini menyebutkan 1 kali tarikan napas Habib Umar Muhdhar ini bisa berbagai macam jenis zikir. Bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa ya Allah Akbar juga mungkin, kemudian ya Latif, kemudian ya bahkan bisa membaca tasbih sampai 7000 kali, teman-teman, dalam 1 kali tarikan napas. Ini yang subhanallah, ini betul-betul sebuah cerita yang sangat mengada-ngada, teman-teman ya. Makanya saya pertanyakan, teman-teman, apa kelebihannya Umar Muhdhar ini dibandingkan para sahabat yang lain? Atau kita samakan saja dengan nama yang mirip, teman-teman, seperti Umar bin Khattab. Kenapa harus ya Umar Muhdhar? Kenapa harus dari Habib Ba'alawi? Maka kita perlu sangat berhati-hati ya kepada siapa kita mengambil ya pemahaman atau rujukan agama kita. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.